Halo semua, kembali lagi bersama Golden Boots. Oke guys, ada yang kangen nggak sama gue? Ya gue juga kangen sih sama gue rekaman ya kan. Jadi kayak udah lama ya, kayak hampir 2 minggu lah. Gue rasa gue nggak ngerekam, jadi gue juga kangen sama gue ngomong gitu ya. Kalau kalian ada yang kangen ya, wah terharu gue. Jadi gue akhirnya mendapatkan kesempatan ya kan untuk rekaman di lapangan sepak bola ya. Sebenarnya gue kemarin ngerekam harusnya sih jadi 3 video ya, tapi ada satu video yang belum bisa gue tayangin dan akan gue retake ya. Sometimes Sabtu inilah mungkin kalau gue sempet gue akan retake ya videonya. Nah, gue bingung nih milih yang mana duluan gitu ya, yang mana yang gue tayangin duluan. Akhirnya gue memutuskan gue akan menayangkan video review keroyokan gitu ya, sesuai judul ya kan. Lu bakal bingung kan, playtest and review video keroyokan. Ya lu tonton aja lah ya, kira-kira apa ya yang mau gue keroyok gitu ya. Nah, sebelum gue mulai gitu ya, gue pengen mengucapkan terima kasih dulu nih ya. Akhirnya alhamdulillah gue 1000 subscriber gitu ya. Terima kasih. Ya terutama buat Allah Subhanahu Wa Taala ya kan, yang memberikan gue kesehatan, yang memberikan gue kemampuan untuk terus buat video sampai dengan hari ini, memberikan kemampuan buat gue untuk beli sepatu untuk gue review, dan tentunya ya dukungan keluarga ya kan yang bisa buat gue sampai dengan hari ini. Dan tentunya gue berharap sih akan terus berkembang, dan nggak lupa tentunya kalian subscriber gue yang apalagi dari awal-awal gue merintis ya kan, follower Instagram gue yang udah ngebantuin buat naikin subscriber gue, dan juga ya viewers yang belum sempet subscribe ya kan. Nah, 1000 subscriber akan ada sesuatu, gue udah bilang gitu, pasti ada sesuatu lah. Gue mau ada giveaway lagi ya kan, tapi belum di video ini guys. Sabar, di video selanjutnya bakal gue kasih tahu kira-kira apa sih giveaway gue untuk 1000 subscriber gitu. Pasti ada, tungguin aja sampai habis tonton video gue. Tapi gue pengen nyampein my next target ya, milestone gue selanjutnya adalah 10.000 subscriber atau 1 juta viewers ya kan. Seperti yang kalian ketahui, ya mungkin nggak semua tahu ya, subscriber gue sekarang hampir 1100. Terus gue punya views itu udah di angka 119.000 lah, hampir 119.000 lah kalau nggak salah ya, sampai dengan gue rekam video ini. Jadi gue bakalan ngadain mega giveaway part 2 gitu ya, yang akan lebih mega gitu ya. Kalau misalkan nih gue sampai 10.000 subscriber atau 1 juta views. Jadi mana yang lebih dulu aja. Tapi gue kasih target ya guys. Jadi per 31 Oktober 2021 kalau mencapai target tersebut, gue akan bagi 10 pasang sepatu lokal dan 1 gloves buat kiper. Jadi buat satu tim lah gitu ya, satu kesebelasan gitu. Gue rasa belum ada yang pernah giveaway sebanyak ini ya, sepatu lokal ya. Nah, untuk itu ya kalian bantu doa aja gitu loh. Nanti nggak ya, syarat gue kan nggak pernah susah. Mudah-mudahan nggak nyusahin kalian lah ya. Bantu doa aja gitu ya, mudah-mudahan tercapai ya kan di tanggal 31 Oktober. Nanti ya kan kalau kira-kira udah mau tercapai bulan-bulan Oktober akhir-akhir itu, gue bakalan ngadain video lagi ya kan. Syaratnya ya paling lu komen lah, apalagi ya kan, komen kasih IG kan, udah simple. Dan 10 sepatu plus 1 gloves, jadi untuk satu kesebelasan ya. Nanti next milestone gue akan kasih 22 sepatu guys, jadi untuk satu tim dan cadangan ya kan. Golden Boots. Oke, cukup. Jadi sesuai dengan judul video keroyokan ya kan. Jadi gue kemarin udah sempet ngerekam, gue pakai kaos kaki Ultra Socks di lapangan dekat rumah gue ya kan. Terus akhirnya gue putuskan untuk nih dulu deh nge-review sepatu ini. Kenapa keroyokan? Karena gue pengen infoin ke kalian kualitas custom setelah gue pakai sekali di lapangan yang cukup berlumpur ya kan, kaos kaki dan sepatunya ini sendiri yang gue pakai playtest seperti playtest gue kalau di KL. Tapi bedanya adalah gue nggak ada kawan di playtest gue kali ini. Jadi gue playtestnya bukan dalam game ya. Mungkin suatu saat kalau gue ada game, karena lagi pembatasan begini susah banget untuk gue main bola. Gue belum ada game. Mungkin my next game kalau gue ada main bola, gue bakalan coba pakai lagi deh. Jadi gue ada
view berbeda lah ya untuk sepatu ini ketika gue pakai cuman simple gitu sama gue pakai di game. Nah, gue mau mulai dari kaos kaki dulu deh, si Ultra Shox yang katanya nyaman. Bener nggak sih nyaman? Dan bener nggak sih dugaan gue bahwa ini mungkin licin? Ternyata dugaan gue salah guys. Oh, sebelum gue berpanjang lebar ya mengenai Ultra Shox, jadi gue kan SKSD kan, di video gue sebelumnya gue bilang ini punyanya siapa gitu. Setelah gue DM-an gitu ya sama akun IG-nya Ultra Shox, ternyata gue salah guys. Malu gue, ternyata gue salah. Jadi gue meralat ucapan gue di video gue yang tentang kaos kaki nyaman. Itu nggak benar ternyata guys. Yang benar adalah mensupport ya kan. Nah, tapi apa sih di kaos kaki ini ya kan yang gue rasain ketika gue pakai di sepatu ini? Kaos kakinya kan tebel ya. Tebel, nyaman, enak, dipakai emang nyaman gitu. Dan ketika gue pakai di sepatu ini tuh pas banget gitu loh. Jadi lebih ngegrip perasaan gue, walaupun ya gue udah pernah bilang ke kalian kan, gue nggak suka kalau ada anti slip. Tapi ya memang ini ternyata nggak licin. Gue enak kok pakai ini, walaupun dia insole-nya ya insole specs biasa kan, insole yang biasa gitu ya. Itu nyaman, beneran nyaman. Jadi nggak salah kalau ini nyaman itu harus ya. Cuman ya gue ya bukan fans of kaos kaki pendek ya. Gue nunggu yang panjangnya aja deh. Kalau udah ada yang panjang gue bakalan gue pasti jadi pembeli pertama yang antri ya kan. Oke, untuk Ultra Shox layak lah lu beli dengan harga yang sangat murah. Terus ke kualitas catnya Havelaar. Jadi kalau lu lihat di Instagramnya sendiri ya, ini kan jaminan ya 1 bulan untuk catnya ya. Kalau misalkan ada cacat atau apa, kalau nggak salah ya, koreksi gue ya, mudah-mudahan Havelaar nonton ya. Jadi kalau 1 bulan udah kayak ini, lu boleh klaim gitu ke dia. Dan bagusnya lagi dia memberi jaminan 1 tahun untuk si customnya. Jadi si cat ini akan bertahan selama 1 tahun. Ya kita nggak tahu juga ya 1 tahun itu ketika lu pakai normal tiap minggu lu pakai, atau 1 tahun itu ya kayak gua casual aja, gua pakainya ya kalau ketika gua pakai ya gua pakai, kalau enggak ya gua diemin gitu kan. Gua nggak tahu juga tuh, belum ada juga mungkin yang sampai setahun ya. Yang menginspirasi gua juga kayak Bang Zain, nggak tahu tuh udah ada yang 1 tahun belum bang sepatu lu bang? Bantu jawab bang di bawah kalau lu nonton ya. Tapi overall menurut gue ketika gue pakai di lapangan berlumpur kemarin ya bagus, nggak ada yang kayak ya kalau lecet karena benturan ya pasti lecet lah ya, sepatu mana sih nggak lecet ya kan, apalagi cuman sekedar cat. Cuman ketika gue pakai di lapangan berlumpur kemarin tetap oke tuh, nggak luntur tuh warnanya, walaupun ini udah dicuci ya, dicuci keseluruhan lah gitu ya, warnanya nggak luntur, masih tetap, ini kan lu lihatnya masih tetap terang, ya kan, masih bagus. Jadi overall ya gua sih mendukung ya custom gini, apalagi kalau bisa menghasilkan ide-ide yang menarik ya kenapa enggak. Dan ya gua tetap pada pendirian gue juga, sepatu custom itu bagi gua sih, kalau sepatu luar belum lah ya, untuk saat ini belum mau gua custom. Kalau sepatu lokal dibuat ide-ide menarik ya boleh lah. Jadi untuk kalian yang ingin custom sepatu ke Havelaar boleh, silakan coba. Obrolin aja dulu, kalau cocok ya kirim sepatu lo ya nggak. Nah terus ke menu utama guys dari review keroyokan kita kali ini ya kan. Kalau gue bikin 3 video ya lu juga bosen juga kali. Bikin review gini aja 3 video ya kan, lebay. Langsung aja ke sepatunya ya. Sepatu Sispex Barricada Maestro Elite XT Blackout Custom Specs. Jadul, panjangan ya kalau ngomong namanya gitu ya, Barricada Elite aja lah ya. Kesan pertama yang gue pakai di sepatu ya sepatu baru ya, baru dari dalam kotak nih ya, baru dari dalam kotak tiba-tiba langsung lu pakai ke lapangan. Apa sih yang lu rasa? Gue yakin lah 9 dari 10 orang akan ngerasa nggak nyaman dulu ya kan. Dan gue nggak nyaman, gue ketika pakai ini tuh perasaan gue keras gitu ya. Terus bagian belakang gue agak sempit gitu, dan gue udah seuzon waktu itu kayak wah blister nih gue gitu. Gue udah kayak pesimis gitu bakalan blister. Jadi di playtest gue kemarin gue pakai ini ya, kayak gue pemanasan dulu lah ya, gue lari bolak-balik sekitar 2-3 kali, terus gue dribble bola juga sambil dribble santai, nyoba lah ya. Itu kerasa udah nggak enak gitu, tapi makin kesini kok makin enak gitu ya, mulai break in kali ya. Dan gue masih pada pendirian gue bahwa ya alhamdulillah ya so far
sepatu lokal tuh cepet banget break in di gua gitu loh. Jadi nggak pakai kayak proses proses blister lah gitu. Walaupun ya kendala tentu ada gitu, kayak Basiles kan kendala gua di punggung kaki gua sakit banget gitu loh. Nggak cuma satu tapi dua-duanya kerasa sakit gitu. Terus kayak Illusionnya Mark Lock, kayak LS2 Elite gua itu gua punggung kaki gua juga sakit gitu loh ya. Nggak sampai bikin lecet lah gitu ya. Dan ya ini cepet lah, bisa dibilang proses break-in-nya itu cepet gitu loh. Jadi nggak lama ketika gue mulai adaptasi kali ya, kaki gue itu udah nggak kerasa sakit lagi di belakang guys. Tinggal di bagian sisi-sisinya nih, ketika awal-awal masih ada kerasa kayak gitu ya. Mungkin kuku gue panjang jadi kayak nempel di bagian kuku lain gitu ya. Jadi kayak ya lebih sakit gitu. Cuman ya udah, overall itu nggak mengganggu sih, nggak mengganggu banget gitu. Terus gue pakai buat juggling juga cukup enak karena permukaannya lebar gitu ya, permukaan depannya lebar, jadi lu pakai juggling juga ya bola tuh intake-nya lebih enak gitu. Secara kulitnya sendiri sih gue belum ngerasain belum ngerasain istimewanya banget, itu belum lah ya, karena kan kalau gue sepatu kulit gue ya Mizuno made in Japan gitu ya, itu udah kayak the ultimate kulit lah gitu ya. Terus gue punya Gloro, gue punya 11 Pro gitu, gue punya apa lagi ya sepatu kulit gue ya, itu ya kali ya. Jadi gue belum ngerasa ini istimewa banget lah kalau dibandingin dengan produk-produk, tapi ya nggak bisa juga kan lu bandingin dengan itu kan. Cuman overall breakingnya cukup cepet sama gue gitu, dan terus terang ininya agak cukup mengganggu sih, karena ketika lu udah pakai di kaki ya untungnya dia punya ini tuh strapnya tuh agak panjang guys di dua sisi. Gue tadinya udah ngira wah ini mah nggak lengket, tapi ternyata lengket gitu loh. Tapi itu menurut gue agak sedikit mengganggu lah, dia punya strap ini agak kadang lu kayak miss gitu loh. Tapi pas gue pakai kemarin kayaknya nggak miss banget sih, tetap intact lah gitu di kaki. Terus gue coba buat ya, karena pemahaman gue model sepatu ini adalah untuk defender gitu ya, atau gelandang. Gue sih nggak tahu kenapa ya, ketika gue pakai sepatu ini ya, mungkin dari kayak permukaannya yang kokoh gitu. Ini kan dia punya pattern kan nggak umum kan, sepatu kulit kan merek luar ya belum ada model begini kan. Ini dibuat ya gebrakan baru juga sih dari specs gitu kan. Gue ngebayanginnya ya defender yang pakai sepatu ini gitu, atau kiper gitu loh. Jadi ketika kemarin gue pakai juga buat nendang jauh gitu, dan cukup enak sih. Ini cukup enak juga gitu loh untuk nendang jauh gitu, untuk nendang kiper gitu ya, goal kick gitu ya, atau nendang back, ngebuang bola, nyapu bola, enak. Karena menurut gue entah kenapa ya, somehow gue nilainya ini tuh lebar gitu loh, ininya juga lebar. Jadi buat lo kayak gituin bola gitu, kayak itu lebih enak gitu, lo ngukurnya lebih enak gitu. Terus insole nggak ada yang istimewa ya, insole-nya sama. Dari segi ini stat nih, Vertex. Kemarin gue terus terang pakai di lapangan berlumpur banget, dan lu bisa lihat sepatunya juga berlumpur banget gitu ya. Tanah-tanah pada nempel, tapi istimewanya nggak tahu ya. Ya perasaan gue doang ya. Tetap nggak kerasa berat-berat banget sih. Bagi gue nggak kerasa berat-berat banget gitu ya. Tetap normal gitu, dan nggak keras guys. Walaupun ini kayaknya agak tinggi ya bagian belakangnya. Di lapangan yang kemarin itu tanah gitu ya, ada rumputnya sih, ada tapi tanah dominan, rumputnya itu bawahnya tanah merah gitu. Ini nggak keras, enak lah pokoknya, kayak nggak ada celah buat gue menghina sepatu ini sih gitu ya. Walaupun ya sejak video Eiger kemarin agak-agak takut juga gue nih, jangan-jangan background gue nggak memadai, nanti gue dikirimin surat lagi sama specs. Jadi kayak ini sepatu menurut gue kelebihannya nggak banyak, tapi nggak ada kekurangan juga gitu loh untuk lo apa-apain gitu. Beratnya juga pas gitu kan, terus kayak ya cukup sempurna sih, maksudnya untuk kelas yang lo dapet, harganya juga
harga specs lah, specs elite ya, yang masih di harga rentang 600-an gitu ya, nggak nyampe 600 lah ini kemarin, sama ongkos kirim juga kayaknya nggak sampai 600 ya. Overall ini sepatu, tapi entah, nggak tahu ya, lu setuju nggak sama gue ya? Bayangan gue tuh kalau gue ngeliat sepatu ini back aja gitu. Naluri back gue itu kalau gue pakai ini kan kayak gue back, gue jadi back. Kalau gue pakai sepatu ini gue jadi back gitu. Gue nggak mau jadi pemain tengah, gue mau jadi back, apalagi striker gitu ya. Nggak tahu ya, perasaan gue apa ada yang setuju nih lu yang nonton ya kan. Mudah-mudahan ya perasaan gue doang sih. Jadi kayak jangan tiba-tiba lu jadi lagi kepengen banget beli sepatu ini terus gue bilang kalau gue sih pengen jadi back, lu kayak aduh gue kan gelandang model-model Iniesta bang, jadi gue nggak bisa berarti beli sepatu. Enggak, lu boleh cobalah kalau lu penasaran sama sepatu ini ya. Oke, segitu aja sih overall. Kalau gue disuruh kasih nilai ya di atas 6 lah, of course, tapi nggak sampai 7 sih, nggak sampai 7. Cuman ya karena apa nggak sampai 7? Karena gue belum merasakan sangat manfaat dari kulitnya ya. Gue belum ngerasain bahwa ini sepatu kulit istimewa gitu. Belum lah ya, belum sampai di situ lah. Baru ngerasa sepatu specs kulit oke, membuat naluri back gue muncul gitu ya. Oke. Kalau lo suka dengan video ini dan lo ngerasa teman lo lagi ada yang butuh juga review Barracuda Maestro dari sudut pandang yang lain gitu ya, dan review-review lainnya yang gua kroyok tadi, ya silakan lo share video ini. Kalau lo suka juga boleh lo like. Kalau lo pengen komen, pengen ngobrol, pengen apalah gitu, silakan komen sebisa mungkin. Kalau gua free pasti gua bales lah, karena gua suka interaksi ya. Terus kalau lo belum subscribe dan lo pengen subscribe, monggo silakan, karena ya mungkin akan ada konten-konten menarik lainnya ya, nggak hanya sekedar seputar sepatu gitu. Mudah-mudahan ada konten lainnya lagi gitu ya. Segitu aja dari gua, Golden Boots. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit.